Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa berada di ujung Ramadan. Semoga kita akan menjadikan orang-orang yang terbaik dan bisa menjalankan puasa ini dengan tujuannya, yakni la'allakum tattaqun. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan akan meninggalkan kita dan tinggal beberapa hari saja. Karenanya mari kita melakukan introspeksi terhadap diri kita. Apakah kita sudah merasakan kenikmatan puasa? Apakah kita sudah merasakan bekas-bekas puasa itu? Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa asyamu junda minan nar kajundati akadukum minal kital. Artinya bahwa puasa itu adalah perisai seperti seorang terbentengi ketika perang. Jadi puasa ini adalah perisai untuk mempertahankan diri kita dari api neraka. Dan itu gejolaknya sama seperti kita di dalam perang. Kalau kita tidak mempunyai perisai, maka nyawa kita terancam. Karena itu ada setidaknya 3 hal di dalam puasa ini sebagai perisai diri kita. Yang pertama adalah perisai dari sisi fisik. Kita sudah dilatih dengan sedemikian hebatnya untuk menahan lapar dan dahaga, untuk tidak minum pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ini semuanya dalam rangka untuk menyehatkan tubuh kita, karena Allah ingin mengistirahatkan pada waktu-waktu tertentu pencernakan kita, sehingga kita bisa lebih sehat. Karenanya ketika kita puasa, insya Allah segala penyakit yang ada di dalam diri kita akan menjadikan sembuh dan sehat. Karenanya kita mengetahui bahwa penyakit fisik itu penyebabnya adalah pikiran. Lebih banyak daripada gejala fisik secara langsung, kecuali luka-luka karena benturan dan lain sebagainya. Sehingga puasa memberikan kepada kita untuk membersihkan pikiran kita agar fisik kita menjadi lebih sehat. Gangguan-gangguan berpikir itulah yang mengakibatkan kita menjadi resah, menjadi gundah, dan itu efeknya kepada fisik kita. Karena seringkali seorang yang punya masalah, pikirannya berat, maka nafsu makannya bisa terganggu, kadang-kadang hingga lupa makan, dan itulah penyebabnya sakit yang berkepanjangan. Semoga perisai dari sisi fisik ini akan kita dapatkan, dan kemudian setelah hari raya kita akan diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perisai dari nafsu kita, karena manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang diberikan Allah pikiran. Akal dan pikiran inilah yang digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, kemudian memunculkan semangat untuk melakukan kebenaran itu dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karenanya nafsu selalu mengarahkan kita kepada kesenangan. Nafsu selalu mengarahkan kepada kita untuk memiliki sesuatu dengan sendirian, dan ini adalah sifat binatang. Karenanya di dalam puasa untuk menghilangkan
nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, dan kita gunakan nafsu itu untuk kepentingan yang lebih baik dan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bila ini tidak bisa kita dapatkan untuk mengendalikan nafsu ini, maka kita termasuk orang yang celaka, karena di antara doa malaikat Jibril pada orang yang puasa adalah celaka bagi orang yang puasa tetapi tidak mendapat ampunan. Karena apa? Karena kita yang puasa itu masih mengutamakan hawa nafsunya, dan itu menurut psikologi, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka dia akan kembali kepada intuisi instingtif, yakni perilaku hewani. Sehingga orang-orang yang seperti ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kal an'am balhum adol, seperti binatang tetapi jauh lebih bodoh. Artinya apa? Kita diciptakan sebagai manusia tetapi perilaku kita tidak manusiawi. Sehingga puasa kita harusnya menjadikan kita ini lebih baik, dan puasa kita ini harusnya menjadikan akhlak kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, memuliakan diri kita sendiri, memuliakan keluarga kita, memuliakan lingkungan kita, memuliakan negara kita, sehingga masing-masing orang memiliki akhlakul karimah dan berkumpul dengan orang yang memiliki akhlakul karimah, kedamaian, kesejahteraan akan ada di sana. Karenanya puasa ini senantiasa melatih lisan kita untuk mengatakan sesuatu yang benar dan kita olah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Puasa mengingatkan kepada kita untuk melatih lisan kita, memberikan nasihat kebaikan dan nasihat untuk kesabaran. Karena termasuk orang yang merugi apabila tidak mau tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yakni memberikan nasihat, mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan kesabaran. Puasa juga melatih kepada hati kita agar tidak memiliki dzon, sakwasangka yang jelek. Karena apa? Karena prasangka itu cenderung kepada keburukan, dan keburukan itu akan menjadikan, prasangka itu akan menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Allah sangat menghargai dan melihat dzon seseorang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi. Aku tergantung dari perasaan hambaku. Karenanya puasa melatih kepada kita dzon kita, hati kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kebaikan kita untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, perisai yang diharapkan yang paling utama adalah minan nar, ya, perisai kita dari api neraka. Artinya orang yang sudah terperisai, terbentengi dari api neraka, tempatnya adalah surga. Ini adalah harapan semua orang. Orang yang beriman, orang yang berpuasa, harapan yang terbaik adalah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di dunia adalah ketika menanti buka puasa. Kita perhatikan bersama-sama betapa menunggu adzan maghrib adalah sesuatu yang nikmat, apalagi di depan kita sudah terhidangkan makanan-makanan yang lezat walaupun tidak mahal dan tidak baik. Karena orang yang haus, orang yang lapar, bukan masalah makanan apa yang kita makan, tetapi adakah makanan yang akan kita santap. Sehingga orang yang berpuasa begitu nikmat memandangi sajian di meja makan ketika menunggu adzan. Karenanya ketika sebelum maghrib, begitu keinginan kita sangat banyak untuk makan ini, itu, dan lain sebagainya. Untuk bisa minum ini, itu, dan lain sebagainya. Namun ketika maghrib dikumandangkan, adzan maghrib tiba,
maka hanya satu teguk air sudah cukup menggembirakan, hanya sebutir kurma sudah cukup memberikan tenaga, dan kita sudah lupa dengan yang lainnya. Itulah kenikmatan dunia. Yang kedua, kenikmatan nanti ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adanya nanti di alam akhirat, yakni ketika kita akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa akhir puasa ini menjadikan kita diri yang bisa menjadi benteng, membentengi kita dari penyakit fisik, penyakit lahir, dan juga penyakit batin, yakni karakter kita dari godaan-godaan yang terdorong dari nafsu, dan pada akhirnya puasa kita akan menjadi perisai kita dari api neraka. Semoga puasa kita sekali lagi akan menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Dan di akhir bulan Ramadan ini tetap kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah kami. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sanak saudara kami, dosa saudara umat muslim dan mukmin, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai maupun yang kami benci. Sehingga orang-orang yang menjumpai puasa ini hatinya akan menjadi bersih atas ampunan-Mu semata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.